Pemirsa, memang sangat memprihatinkan nasib mantan penyanyi cilik Yohan Tanamal. Tidak disangka putri artis terkenal tahun 70-an Tanti Yosefa dan musisi Enteng Tanamal itu kini harus melewati hari-harinya di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Yohan hukuman kurungan penjara 1 tahun karena terbukti menggunakan serta memiliki syabu-syabu. Yohan ditangkap Polsek Tebet Jakarta Selatan saat pesta syabu-syabu di sebuah. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Sore ini saya Fani Rahmasari dan rekan saya Ede Herlina kembali bertemu dengan Anda dalam kemeriahan suasana Natal. Dan sejumlah informasi menarik yang berkaitan dengan pesta Natal di kalangan selebriti akan menghiasi tayangan Cek dan Dicek sore ini. Oh ya Dek, kita juga harus mengingatkan kepada pemirsa kalau mereka masih bisa mengikuti terus kuis Oke Jelang tahun 2003, persembahan Cek dan Dicek bersama Daktarin. Hadiahnya uang tunai 5 juta rupiah untuk 5 pemirsa yang beruntung. Wah, banyak sekali nih Van, tapi gimana caranya? Pertanyaannya bisa disimak nanti oleh pemirsa di pertengahan acara. Oke, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, tonton terus tayangan Cek dan Dicek sampai habis, dan sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore ini. Inilah tahun pertama mantan artis cilik Yohan Tanamal merayakan Natal di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bagaimana putri artis almarhum Tanti Yosefa dan Enteng Tanamal itu merayakan Natalnya di rumah tahanan? Karena termasuk salah seorang tokoh yang turut mendorong berdirinya Provinsi Banten, jenazah Ratno Timur yang wafat minggu lalu akhirnya dimakamkan di Tanah Banten hari Senin kemarin. 1000 pendekar mengawal prosesi pemakaman si buta dari gua hantu itu. Natal 2 tahun yang lalu merupakan Natal yang kelabu bagi penyanyi Melky Goeslaw. Saat akan melakukan ibadah ke gereja di malam Natal, dia menjadi korban peledakan bom di Menteng, Jakarta Pusat. Jangan lewatkan Kaleidoskop Cek dan Dicek yang sore ini akan menampilkan catatan artis-artis berprestasi sepanjang tahun 2002. Dan siapa pula artis yang karirnya merosot? Pemirsa, perayaan Natal tidak saja dengan suasana penuh kemeriahan, tapi bagi sebagian orang, Natal justru dirayakan dengan suasana penuh keprihatinan. Hal itu juga yang dirasakan oleh mantan penyanyi cilik Yohan Tanamal, karena sejak dinyatakan bersalah dalam kasus kepemilikan syabu-syabu, Yohan harus menjalani hari-harinya sebagai tahanan di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nah, itu sebabnya untuk tahun ini Yohan Tanamal untuk pertama kalinya merayakan Natal di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Baiklah pemirsa, kita sama-sama simak kisahnya. Pemirsa, memang sangat memprihatinkan nasib mantan penyanyi cilik Yohan Tanamal. Tidak disangka putri artis terkenal tahun 70-an Tanti Yosefa dan musisi Enteng Tanamal itu kini harus melewati hari-harinya di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Yohan hukuman kurungan penjara 1 tahun karena terbukti menggunakan serta memiliki syabu-syabu. Yohan ditangkap Polsek Tebet Jakarta Selatan saat pesta syabu-syabu di sebuah rumah kos-kosan di daerah Tebet bersama teman-temannya. Karena masih harus menjalani tahanan hingga bulan Maret tahun 2003 nanti, Yohan pun melewati perayaan Natalnya tahun ini di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Walaupun begitu, Yohan Tanamal merasakan suasana Natal tahun ini memiliki makna khusus dalam hidupnya. Susah dijelasin ya, secara gamblangnya susah ya, cuman kita ngerasa lebih deket gitu loh sama Tuhan, sama teman-teman di sini semua. Suasananya lain aja gitu loh. Natal kali ini sebetulnya Natal itu sendiri buat saya pribadi bukan berdasarkan dari tempat ya, tapi dari dalam diri kita pribadi gitu loh. Bagaimana dengan makanan spesial Natal? Bude saya yang bawa nanti ya. Tanggal 25 tuh kita akan bikin acara keluarga Natal, tapi dalam kebersamaan ya. Jadi nanti kita biasa bikin lontong, bikin ya kayak itulah apa ada kesenangan dia itu adalah itu sambal goreng ati kamu ya. Terus juga pakai pete opor dia suka sekali opor. Tapi ayam kampung nanti akan kita bawakan, dan juga di sini ada bakso lapangan tembak untuk Mbak Yohan, dan juga tart. Kita kan Yohan tidak bisa lepas dari tart. Kita nanti akan adakan di sini pakai pohon Natal kecil kita adakan, dan juga ada pastor yang memberikan kumini dan mengaku dosa. Sejak ibunya Tanti Yosefa bercerai dengan ayahnya Enteng Tanamal, hubungan Yohan dengan sang ayah memang cukup jauh. Mereka jarang bertemu dan berkomunikasi. Bahkan di saat Yohan Tanamal ditangkap dan menjalani proses hukum, sosok Enteng Tanamal sebagai ayahnya tidak pernah terlihat. Yohan berharap Natal kali ini sang ayah datang menjenguknya dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Papa supaya cepat sembuh,
Tuhan selalu memberkati papa, menjaga papa selalu. Ya begitulah, saya mengharapkan, Yuan mengharapkan supaya Natal tahun ini kita bisa lebih dekat lagi. Pemirsa, kepergian Ratno Timur ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa pada hari Minggu 22 Desember kemarin benar-benar merupakan kesedihan orang-orang yang telah merasakan jasa-jasa almarhum. Selain berjasa untuk dunia perfilman di tanah air, semasa hidupnya almarhum ternyata juga banyak berjasa untuk masyarakat Banten. Ketika masih menjadi Ketua Umum Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia atau P3SBSI, almarhum adalah seorang tokoh yang turut mendorong terbentuknya Banten menjadi provinsi di Indonesia. Atas jasa itulah, akhirnya pihak keluarga dan Persatuan Pendekar Banten memutuskan mengebumikan almarhum di Banten Senin kemarin. Dia sama-sama waktu kita mendeklarasikan Banten jadi provinsi, datang ke DPR pusat, datang ke Menteri Dalam Negeri, mereka pun datang. Maka itulah saya anggap sebagai keluarga besar daripada para pejuang Provinsi Banten. Dan beliau awalnya pun sebelum meninggal minta amanat, minta dikubur di Banten, kemudian disembayangkan di masjid. Saat almarhum akan dimakamkan, sekitar 1.000 pendekar Banten sengaja ditempatkan di sudut-sudut jalan. Mereka memang sengaja menyambut kedatangan Ratno Timur di peristirahatan terakhirnya itu. Penyambutan ini ya hanya suatu penghormatan kepada beliau, di mana beliau juga sudah memberikan sumbangsi juga terhadap Banten ya, masyarakat Banten, khususnya dalam bidang persilatan ya, jadi pendekar. Dengan adanya penyambutan semacam itu, bagaimana menurut Tin Samanta ketika melepas kepergian suami tercinta? Saya bangga dan saya hormat sekali kepada beliau-beliau yang tadi sudah mengucapkannya, Ibu Wagub, Bapak Profesor Dr. Haji Tubagus Hasan Sohib, sebagai bapak saya sendiri, dan kami hutang budi dan hutang budi itu biasanya dibawa mati. Selain keluarga dan masyarakat Banten, teman-teman sesama artis turut pula merasakan kehilangan almarhum. Karudin Syah, Sofan Sofian, Widiawati serta Willy Dozan mempunyai kenangan tersendiri dengan almarhum semasa hidupnya. Saya memang merasa kehilangan karena kami biasanya banyak berbincang ya. Ratno ini adalah orang yang sangat impulsif, temperamental ya, tapi orangnya sangat baik ya, setia kawan, banyak membantu orang. Saya ingat satu waktu dia datang kepada saya dan dia mengatakan kepada saya, "Bung, tolong bantu saya ingin sekali jadi ketua umum Parvi." Saya katakan oke. Lalu kita membuat rencana, kita bertemu, berapat, membuat rencana, mengatur strategi, dan ketika saya terpilih sebagai ketua umum Parvi karena suara terbanyak, sesuai dengan janji saya serahkan pada Ratno, dan sejak itu dia jadi ketua umum Parvi. Kira-kira kapan terakhir mereka bertemu almarhum? Dan saat itu apa saja yang almarhum bicarakan? Bulan kemarin saya juga sudah ketemu di Plaza Senayan, udah cukup sehat. Cuma saya lihat kok makanannya nggak terkontrol dia, ya kan, dengan kondisi dia seperti itu harusnya jangan makan lemak-lemak. Saya cuma bilang, Mas Ratno ini lemak-lemak, oh nggak, biarin, nggak apa-apa, saya makan semuanya saya makan. Orangnya keras memang. Sejak dia sakit kita nggak pernah bertemu, tapi pernah kira-kira 4-5 bulan lalu saya dan Widya ada di Sogo, kita ada di food court, saya ketemu dia. Agak lain ya. Siapa namanya agak lain, agak diam, lebih kalem, matanya agak redup. Saya tanya kenapa Rat? Dia bilang saya ada jantung. Itu. Jadi itulah pertemuan terakhir dan saya tidak pernah ketemu lagi. Dalam dunia film, semasa hidup almarhum telah bermain di sejumlah film layar lebar seperti Daerah Tak Bertuan, Macan Kemayoran, Jakarta Hongkong Makau, Si Buta dari Gua Hantu, dan Pendekar Bambu Kuning. Penghargaan aktor terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1975 dan aktor terpopuler di Asia dalam Festival Film Asia Pasifik tahun 1973 pernah almarhum peroleh atas dedikasinya di dunia film. Kini semua film yang telah almarhum perankan itu memang tinggal kenangan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selamat jalan Ratno Timur.
Masih seputar Natal. Nah, ini dia ada satu cerita menarik. Tentang apa nih? Ini cerita tentang penyanyi Melky Goeslaw. Mungkin adik masih ingat pada malam Natal tahun 2000 lalu, dia sempat menjadi korban pemboman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Oh ya, peristiwa itu masih membekas hingga sekarang. Dan yang pasti di setiap malam Natal tiba, Melky Goeslaw selalu teringat akan peristiwa tersebut. Baiklah, sama-sama kita simak liputannya berikut ini.